Jika manusia itu dianalogikan sebagai pohon, jika manusia dianalogikan sebagai sebuah pohon, maka kalau pohon itu dikenal dari buahnya, Bapak Ibu, mari kita lihat diri kita saat ini. Dianalogikan sebagai pohon. Nah, kalau kita dianalogikan sebagai pohon, maka lihat buah apa yang kita hasilkan. Terlihat dari diri kita. Pohon itu menghasilkan buah kebiasaan-kebiasaan. Lihat kebiasaan kita. Apakah kebiasaan-kebiasaan kita ini buruk atau baik? Lalu pohon itu menghasilkan buah yang namanya penyakit atau bukan kesehatan. Nah, kalau kita memiliki sakit penyakit dan lain sebagainya, itulah buah pohon kita atau diri kita. Pohon dikenal dari buahnya. Jadi kalau kita mau tahu ini jenis pohon apa, ya kita bisa lihat dari buah yang dihasilkan pohon itu. Nah, bagaimana hubungannya dengan kehidupan kita? Kita mau lihat firman Tuhan. Lukas 6 ayat 43 sampai 45 berkata demikian. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Firman yang kita baca ini menerangkan tentang pohon dan buahnya. Ayat 44 berkata, sebab setiap pohon itu dikenal pada buahnya. Ayat 45 dikatakan, orang yang baik atau orang yang jahat, ini dianalogikan sebagai pohon. Barang yang baik atau yang jahat itu dianalogikan sebagai buah. Di ayat 45 ini pun memberitahu bahwa perbendaharaan ini menganalogikan tentang akar atau sumbernya. Nah, di Matius pasal 7 ayat ke-15 sampai 23 ini tentang hal pengajaran yang sesat. Tuhan Yesus pun menganalogikan dengan buahnya yang kita mesti lihat. Apa yang kita dengar dari ajaran-ajaran, prinsip-prinsip, ideologi-ideologi. Ketika kita dengar apakah ini sesat atau tidak, dilihat dari buahnya. Ayat 16 dari Matius pasal 7 ini berkata begini, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ayat 20 berkata, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. 2 kali di sini Tuhan Yesus mengajar bahwa kita perlu melihat dari buahnya. Nah, jika manusia itu dianalogikan sebagai pohon, jika manusia dianalogikan sebagai sebuah pohon, maka kalau pohon itu dikenal dari buahnya, Bapak Ibu, mari kita lihat diri kita saat ini. Dianalogikan sebagai pohon. Nah, kalau kita dianalogikan sebagai pohon, maka lihat buah apa yang kita hasilkan. Terlihat dari diri kita. Pohon itu menghasilkan buah kebiasaan-kebiasaan. Lihat kebiasaan kita. Apakah kebiasaan-kebiasaan kita ini buruk atau baik? Lalu pohon itu menghasilkan buah yang namanya penyakit. Atau bukan kesehatan. Nah, kalau kita memiliki sakit penyakit dan lain sebagainya, itulah buah pohon kita atau diri kita. Atau masalah keuangan. Jadi pohon menghasilkan buah kebiasaan buruk, buah penyakit, buah masalah keuangan. Itu buah-buah yang negatifnya, buah-buah yang buruknya, yang jeleknya. Nah, yang harus kita perhatikan itu adalah akarnya, Bapak Ibu. Diibaratkan jika kita sedang menumbuhkan sebatang tanaman.
tanaman itu menjadi lemah dan sakit. Untuk menyelesaikan masalah itu, kita harus memperhatikan akarnya, membereskan akarnya. Nah, dengan cara yang sama, kalau misalkan kita dianalogikan sebagai pohon dan kita menghasilkan buahnya adalah kebiasaan buruk, penyakit, masalah-masalah keuangan, berarti yang perlu diperhatikan akarnya. Nah, kalau kita lihat buah-buah yang terjadi misalkan penyakit kronis, depresi mental, kecemasan terus-menerus, kekurangan uang, ketidakharmonisan rumah tangga, dan lain sebagainya, akar yang harus kita perhatikan. Jika akarnya sehat, bagian lain tanaman itu secara alami akan sehat juga. Nah, kalau kita lihat dalam diri kita, yang dianalogikan sebagai akar adalah hati kita. Alkitab di Amsal 4 ayat 23 memberitahu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Banyak kali kita hanya pusing memperhatikan, menjaga penampilan luar kita. Kita tidak terlalu pusing dengan kondisi hati kita. Justru ketika hati kita bermasalah, ketika hati kita terluka, ketika hati kita mengalami hal-hal yang tidak baik, maka itu akan muncul sebagai buahnya dalam kehidupan kita. Tidak heran Amsal 4 ini memberitahu bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 17 ayat 22 memberitahu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Rupanya kesehatan kita itu sangat dipengaruhi. Kondisi kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh hati kita. Hati ini dianalogikan jadi akar. Akar kita yang perlu kita bereskan. Nah, ketika pohon itu menghasilkan buah, dan buah itu berupa kebiasaan buruk, penyakit, atau masalah-masalah keuangan, atau masalah-masalah lain yang buruk-buruk, akarnya itu adalah berupa stres. Penelitian ilmiah telah menghubungkan stres yang berlebihan itu akan mempengaruhi penyakit jantung, darah tinggi, peningkatan kadar kolesterol, stroke, kulit pecah-pecah, sakit kepala, impotensi, kemandulan pada wanita. Ini kalau diperiksa sebagai bentuk nyata badan yang sakit, kalau dilihat, dianalisa, itu berakar dari yang namanya stres yang berlebihan. Dan dalam banyak kasus, stres ini diawali dengan ketakutan. Ketakutan-ketakutan. Dan ketakutan-ketakutan ini pun diawali dengan penghakiman-penghakiman. Dan ini semuanya ada dalam akar, dalam hati. Jadi Bapak Ibu, penghakiman adalah akar paling dalam di hati kita. Penghakiman ini akan terus menghasilkan ketakutan-ketakutan. Ketakutan-ketakutan ini akan terus menghasilkan stres. Dan kalau stres mulai berlebihan, maka mulai mempengaruhi buah yang terjadi di sana. Ini adalah akar yang tidak dapat diatasi oleh manusia dengan upaya kita sendiri. Penghakiman di dalam sini, di dalam hati, itu menuntut pembayaran. Hati nurani kita akan terus berbunyi. Penghakiman ini akan menuntut pembayaran untuk semua kegagalan kita, untuk semua dosa-dosa kita. Dan yang luar biasanya adalah tanpa Yesus tidak ada pembayaran. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata begini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20 ini memberitahu kita telah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Di mana dibayar? Di kayu salib.
sudah beres semuanya berarti. Nah, banyak orang percaya tidak mengandalkan kuasa salib Yesus untuk membasmi penghakiman yang ada dalam hati, penghakiman yang ada dalam kehidupan mereka. Ini terlepas dari kondisi kita yang kaya atau miskin. Ini menyangkut semua yang namanya manusia. Ketika dalam hatinya, dalam dirinya sini ada penghakiman-penghakiman. Kita tidak mengandalkan kuasa salib Kristus. Kita hanya mengandalkan upaya-upaya kita sendiri untuk melepaskan dari rasa bersalah, dari rasa-rasa penghakiman yang kita alami. Dan itu tidak mungkin. Hanya Yesus saja yang mampu membereskan penghakiman yang ada di dalam hati ini. Pembayarannya telah lunas di kayu salib. Roma 3 ayat 24 berkata begini. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Penuduhan, penghakiman yang ada di sini. Karena dosa, karena kegagalan, karena perbuatan-perbuatan kita yang buruk. Semuanya itu sudah ditebus oleh darah Yesus dalam kasih karunia-Nya. Bicara mengenai kasih karunia, berbicara mengenai anugerah, itu kita tidak mampu, tidak layak, tidak bisa, tapi diberi oleh Tuhan. Efesus 1 ayat 7 berkata begini. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi kalau kita lihat pohon dari buahnya, dan kalau buah-buahnya itu buruk, buah-buahnya tidak baik, itu akarnya pasti bermasalah. Akar itu ada yang namanya stres. Di dalamnya ada stres. Di dalamnya ada ketakutan-ketakutan. Dan akar yang terdalam adalah penghakiman. Hanya Yesus jawabannya. Amin.